Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya di channel YouTube Bonsai Tropis Bali. Baik teman-teman, dalam perjumpaan kali ini kita akan melakukan sebuah proses wiring atau penataan ranting untuk bahan bonsai yang berjenis Ficus loa teman-teman ya. Nah, untuk bahan Ficus loa ini sudah kita program hampir kisaran 5 tahun di sini teman-teman ya. Nah, di sini kebetulan untuk pergerakan induk lumayan cukup unik atau ekstrim. Jadi ini memang sengaja kita program atau kita bikin gerakan seperti ini teman-teman ya. Dan di sini untuk kondisi percabangan di situ sudah memiliki pertumbuhan kerangka ranting. Jadi untuk kerangka rantingnya itu nanti kita akan sedikit tata teman-teman. Nah, inilah bagian tampak depannya dulu teman-teman ya. Jadi di sini kita akan rubah tampak depannya teman-teman. Jadi kenapa kita rubah? Karena dari pertumbuhan terusan cabang, nah contohnya seperti ini, di situ dia tuh tumbuhnya agak di depan. Kalau kita pakai tampak depannya dari sini teman-teman ya, agak di depan. Kalau pertumbuhannya di bagian tengah, baru akan saya pakai tempat depannya dari sini teman-teman ya. Jadi ini saya perhitungkan agar gerakan terusan mahkota dan ujung terusan slantingnya ini tidak bertumpuk teman-teman ya. Jadi bisa agak sedikit zigzag kelihatannya. Nah, seperti ini. Baik teman-teman, untuk proses selanjutnya kita akan melakukan penataan ranting, baik itu untuk proses pemilihan maupun proses pruning untuk daunnya dulu teman-teman ya. Baik teman-teman, kita akan pruning dulu daunnya agar nanti bisa lebih mudah melakukan proses penataan atau wiringnya teman-teman. Jadi nanti ini kita akan wiring untuk ranting-rantingnya ini agar nanti bisa mengatur kelompok ranting ke depannya teman-teman ya. Kalau untuk bahan Ficus loa sebenarnya kita bisa saja main cutting saja teman-teman ya, asalkan posisi tumbuhnya itu bagus teman-teman ya. Namun karena ini pergerakan atau karakter pohonnya agak ekstrim, jadi di sini kita akan serasikan teman-teman ya untuk gerakan percabangannya. Kita pruning dulu daunnya. Baik teman-teman, untuk cara pruning kita ada sedikit trik teman-teman ya, semoga bisa bermanfaat nantinya. Nah, kalau pengalaman kita di sini, kalau mempruning bahan Ficus, kita pruning itu hanya memotong tangkai daunnya saja teman-teman ya. Jadi tidak kita habiskan sampai ke pangkalnya teman-teman ya, karena kalau kita habiskan sampai ke pangkal itu biasanya berisiko teman-teman. Jadi kalau Ficus itu beda dengan karakter pertumbuhan pohon yang lain teman-teman.
Kalau kita pruning sampai ke pangkal itu atau kita habiskan, biasanya ranting itu sakit teman-teman ya, atau bisa mengalami kematian. Nah, jadi kita biarkan nanti sisa tangkainya ini lepas sendiri teman-teman ya. Dan itu pun nanti akan sangat mudah memunculkan ranting baru teman-teman, kalau kita pruning dengan cara memangkas tangkai daunnya. Baik teman-teman, untuk proses pruning daunnya sudah kita lakukan, dan sekarang kita tinggal melakukan sedikit pemilihan dulu teman-teman ya. Nah, jadi di antara pertumbuhan cabang ini kita akan pilih beberapa anak cabang atau rantingnya untuk kita jadikan kerangka perpecahan ranting ke berikutnya teman-teman. Nah, kita mulai dari bagian ujung ini saja teman-teman. Nah, di sini kemarin sebenarnya sudah sempat kita pilih dari perpecahan anak cabang dan ranting itu, kita pilih 2 tunas saja teman-teman. Nah, seperti ini kita pilih 2 tunas saja. Nah, namun kalau perpecahan itu masih agak jauh, biasanya kita ulangi teman-teman ya, atau kita carikan pertumbuhan tunas baru. Nah, sisa potongannya ini bisa kita bersihkan. Nah, di sini kita bersihkan dulu yang tidak kita perlukan. Nah, di bagian bawah di sini sudah saya koreksi, dan di sini di bagian atas kalau untuk bahan Vicus loa, biasanya kalau kita wiring atau kita kawati, biasanya sangat susah menyembuhkan bekas lukanya teman-teman. Nah, jadi kalau kita melakukan wiring itu kalau bisa sebentar saja teman-teman ya, agar tidak terlalu masuk sekali ke dalam kulit kambiumnya. Nah, jadi masih bisa kita sembuhkan sedikit teman-teman ya, karena karakter kulit kambium Vicus loa itu memang memang sensitif teman-teman ya. Nah, jadi di situ dia agak susah menyembuhkan bekas kawat yang agak dalam seperti ini teman-teman. Jadi kadang-kadang kalau kita main cutting itu, kita harus mencari pertumbuhan tunas kanan kiri atau dari bawahnya teman-teman ya, baru kita bisa main cutting. Nah, di sini akan saya pilih 3 tunas ini saja teman-teman ya, seperti ini. Dan yang ini kita hilangkan teman-teman, karena terlalu banyak juga nanti kurang bagus teman-teman ya. Seperti ini. Dari perpecahan cabang ini kita pilih 2 saja. Nah, kalau pertumbuhannya memang ada
di atas seperti ini bisa kita pakai teman-teman ya, untuk kita jadikan apa namanya, mahkota semi kecil di sini teman-teman ya. Yang ini 2 saja sudah cukup teman-teman, seperti itu. Dan di belakang ini juga ada, kita pilih 2 saja. Nah, untuk ujung mahkota ini kalau kita perhatikan kemungkinan masih agak terlalu tinggi teman-teman ya, tetapi nanti bisa kita perpendek lagi dengan mencarikan atau tunas baru teman-teman ya. Jadi kita carikan tunas baru nanti di sini agar bisa membuat ujung tajuknya itu biar tidak terlalu tinggi teman-teman. Nah, di sini saja untuk ruas masih agak jauh teman-teman dari perpecahan rantingnya. Jadi kalau kondisinya seperti ini, kalau nanti ada pertumbuhan tunas di pangkalnya, lebih baik kita ulangi teman-teman ya. Nah, di situ kebetulan ada di belakangnya, tetapi nanti kita akan mencari dari depan saja teman-teman. Nah, yang di belakangnya ini sementara tidak kita pakai dulu. Kita carikan di sini, nanti kita besarkan dan kita carikan ruas tunas yang agak pendek teman-teman. Baik teman-teman, kita akan sedikit wiring teman-teman ya. Tetapi nanti tidak lama teman-teman, hanya sebentar saja, hanya sedikit mengarahkan saja, dan pemasangan kawatnya itu pun akan kita longgarkan sedikit teman-teman ya. Kita mulai dari bagian bawah saja dulu teman-teman. Nah, di sini kan kita masih kekurangan ranting teman-teman ya. Tetapi di sini sudah ada mata ruas, kita tunggu saja. Nanti kalau sudah tumbuh baru kita olah atau kita pakai untuk melengkapi kerangka di sebelah depannya sini teman-teman. Nah, jadi ini hanya satu saja teman-teman yang ke depan. Nah, untuk pemasangan kawat kita jangan terlalu kencangkan sekali teman-teman ya, biar kulitnya itu nanti tidak terlalu luka sekali. Jadi tujuan kita mengarahkan rantingnya ini agar nanti tidak bertumpuk teman-teman ya. Nah, di sini kan dia sudah bertumpuk teman-teman ya, antara yang di bawah dan dengan yang di atas. Nah, jadi kita arahkan kayak seperti ini saja teman-teman ya, agar bisa membuat kelompok ranting nanti teman-teman ya. Kalau kita biarkan bertumpuk, tentu saja nanti bentuk tajuk ranting itu kurang bagus teman-teman ya. Nah, ini langsung kita arahkan. Baik teman-teman, kita akan wiring dulu untuk semua rantingnya teman-teman.
Baik teman-teman, untuk proses pemasangan kawatnya sudah kita pasangi semua untuk ranting-rantingnya. Nah, di sini kita tinggal mengatur atau mengarahkan rantingnya saja teman-teman ya. Nah, ini nampaknya akan pakai di sini saja teman-teman, di atasnya. Seperti ini. Dan ini pun nanti kita akan cutting kembali teman-teman ya. Kita cutting pendek-pendek saja sambil menunggu tunas-tunas ranting baru untuk melengkapi keseimbangannya di sini teman-teman. Nah, di bagian atas juga kita atur arahnya. Jadi ini kita hanya mengarahkan sedikit-sedikit saja teman-teman ya, tidak terlalu kita perlukan sedikit saja teman-teman ya. Nah, di sini kan dia masih terlihat agak turun teman-teman ya. Tetapi tidak masalah, karena nanti seiring waktunya proses pertumbuhan dia akan naik sendiri seperti ini teman-teman ya. Nah, seperti ini teman-teman untuk penataan kerangka rantingnya. Nah, di sini nanti kalau memang terlihat terlalu naik, kita bisa mencari tunas pengganti agar arahnya bisa agak ke bawah teman-teman ya. Nanti kalau muncul di sini kita langsung ganti saja teman-teman ya. Kalau ini sebenarnya kondisinya kan seperti ini teman-teman ya, untuk mencari space idealnya seperti ini. Baik teman-teman, untuk proses penanganan bahan Vicos-Lua ini di sini kita hanya melakukan proses penataan kerangka ranting saja. Semoga bisa cukup bermanfaat teman-teman. Nah, kita akan cukupkan dulu. Terima kasih banyak atas waktunya. Salam satu hobi dan salam bonsai.